Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan tadabbur kita. Tadi kita membahas sudah tentang qiraah, membaca, teknik membaca. Kemudian kita juga sudah membahas tentang kosakata. Kita sudah membahas tentang alih bahasa. Kemudian sedikit gramatikal. Sekarang kita akan membahas tentang kandungan ayat. Di kandungan ayat ini ada beberapa kata yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, laku. Di sana ada kata-kata laku berjumpa. Nah, yang dimaksud laku berjumpa ini bertemu secara tatap muka. Kemudian di sana ada kata amanu. Nah, kata iman yang dimaksud di sini adalah at-tasdiqu billahi bi kulli ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu humul mu'minuna bihaqq. At-tasdiqu billah, iman itu adalah membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kita membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala, wujudnya semuanya kita benarkan. Kemudian kita juga membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan apa yang dibawa oleh keluarganya. Mereka itulah yang disebut orang-orang yang beriman dengan benar. Itu makna amanu. Kemudian di ayat itu ada kholau. Kholau itu kembali. Artinya menyendiri maksudnya. Jadi menyendiri. Kemudian ada di dalam ayat itu ada syayatinihim, setan-setan mereka. Sebenarnya itu manusia. Yang dimaksud itu adalah manusia, kelompok manusia. Tetapi kelompok manusia ini adalah kelompok jahat, kelompok yang berpihak kepada keburukan. Maka di sini disebut dengan setan, kelompok setan mereka. Jadi kalau ada manusia yang jauh dari kebenaran, kebaikan, dekat dengan keburukan, kerjaannya membuat kerusakan, tidak berbuat kebaikan, dia bentuknya manusia ataupun bentuknya jin, maka mereka itu disebut dengan setan. Ya, disebut dengan apa? Setan. Ada kata lagi mustahziun. Mustahziun itu memperolok-olok, mengentengkan. Apa mengentengkan? Menyepelekan. Ya. Kemudian ada lagi tughyan. Tughyan itu yang dimaksud adalah mujawazatul haddi fil amri wal israfi. Yaitu melampaui batas, melanggar batas-batas hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perintah dan larangannya. Itu namanya tughyan. Kemudian di sana ada kata-kata ya'mahun. Ya'mahun itu maksudnya adalah terombang-ambing. Diambil dari kata ama, buta. Orang kalau ditutup matanya, jalannya tidak seimbang. Ditutup matanya, jalannya tidak seimbang. Kita bawa mobil, tutup matanya, pasti tidak seimbang, terombang-ambing. Mau ke kanan atau ke kiri, lurus dan lain sebagainya. Itu enggak jelas. Itu yang dimaksud dengan ya'mahun. Kemudian ishtarau, ada kata-kata ishtarau. Di situ terjemahnya artinya menukar
ada juga membeli. Bisa menukar, bisa membeli. Karena membeli, jual beli itu juga adalah barter, tukar menukar. Jadi ishtaro itu adalah, nah lebih parahnya lagi yang dimaksud di sini itu adalah ishtaro yang artinya adalah mengganti petunjuk dengan kesesatan. Kita sudah punya petunjuk, kita tukar dengan kesesatan. Pinter apa pinter? Ya kan? Jadi ada orang yang sudah mendapatkan petunjuk tapi ditukar dengan kesesatan. Ini luar biasa. Nah, ada manusia yang punya tingkah seperti itu. Kemudian di sini pakai bahasa tijaratuhum. Tijarah, perniagaan. Ya. Kenapa Allah pakai menggunakan kata tijarah? Karena memang di kalangan Arab pada saat itu di masa Rasulullah itu profesi paling top, paling terbaik itu adalah wirausaha, perdagangan. Maka Allah menggunakan pakai bahasa seperti ini supaya mereka itu nalarnya masuk, ya, supaya ada paham mereka itu dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini perniagaan mereka. Seperti apa perniagaan yang tidak beruntung? Perniagaan yang tidak beruntung itu yang jual modal. Jual, nggak ada untung. Ya, jual modal. Ada lagi jual rugi. Jadi ketika jadi modalnya itu habis. Karena modal itu pasti nggak mau harus akan dikonsumsi, akan dikeluarkan untuk biaya operasional, dan akhirnya jual beli itu tidak menguntungkan. Itu yang dimaksud tijaratuhum di sini. Fama robihat tijaratuhum, tidaklah beruntung perniagaan mereka. Al-muhtadin, muhtadin itu adalah orang yang mendapatkan jalan. Sekarang ini kita sering dengar orang-orang tuh ada solusi. Kalau kita punya problem terus ada solusinya, maka problem itu menjadi tidak bermasalah. Ada problem tapi tidak ada solusi, maka itu akan jadi masalah. Manusia hidup pasti punya problem, tapi bedanya orang beriman selalu ada solusi, tapi orang yang tidak beriman tidak punya solusi. Nah, itu bedanya. Maka orang beriman itu adalah al-muhtadin, orang yang mendapatkan petunjuk. Dari ayat-ayat yang sudah kita bahas, ayat keberapa? 14, 15 dan 16 dari surah Al-Baqarah, maka kita akan mendapatkan 3 poin kesimpulan yang kita ambil dari satu kitab yang namanya Aisarut Tafasir lil Jazair, kitab tafsir yang menafsirkan ayat Al-Quran, dan pada akhirnya dalam tafsir ini menulis satu poin-poin khusus. Jadi poin-poin ini bukan dari saya, tapi dari ahli tafsir. Karena saya belum ada kapasitas untuk seperti itu. Jadi kita harus merujuk kepada kitab-kitab mu'tabar yang disepakati oleh para ulama. Jadi poin yang pertama adalah at-tandidu bil munafiqin wa tahdhiru min sulukihim fi mulaqatihim, hadza biwajhin wa hadza biwajhin akhar, wa fil hadits syirarukum dzul wajhain. Ya. Poin yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan
memperingatkan terhadap sifat-sifat munafik, memperingatkan kepada kita semuanya dari sifat-sifat munafik. Yang sifat munafik itu punya dua wajah. Punya dua wajah. Kalau bertemu dengan orang beriman, wajahnya berseri-seri. Ya, wajahnya berseri-seri seolah-olah mereka di pihak kita. Tapi kalau mereka kembali ke kelompoknya, maka mereka akan menghujat kita, menjelek-jelekan orang beriman. Bertemu kita lagi manis, bertemu dengan mereka, mereka menjelek-jelekkan kita lagi. Tetapi yang asli sesungguhnya adalah ketika mereka bertemu dengan kelompok mereka, itulah pengakuan yang asli. Jadi sebenarnya mereka itu benci sama kita, benci sama orang beriman. Ya, tapi ketika bertemu dengan kita, mereka tidak menampakkan itu. Itulah yang namanya munafik. Ya. Maka di dalam hadis Rasul, syirarukum dzul wajhain. Manusia paling buruk di antara kalian itu adalah dzul wajhain, orang yang punya dua wajah. Manusia paling buruk itu adalah orang yang punya dua wajah. Kita punya teman kita punya dua wajah. Wah, luar biasa. Ketika kita tahu, sakitnya luar biasa. Apalagi orang paling dekat dengan kita punya dua wajah. Waduh, sakitnya luar biasa. Nah, ini harus dihindari. Itu yang pertama. Yang kedua, inna minan nas syayatin yad'una ilal kufri wal ma'asi wa ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Sesungguhnya di antara manusia ada setan. Di antara manusia itu ada setan. Jadi kalau selama ini kita belum lihat setan, ya ada. Dan setannya bisa dilihat. Dan dia adalah bentuknya manusia. Ada setan tapi bentuknya manusia. Ciri-cirinya, yad'una ilal kufri wal ma'asi. Mereka selalu mengajak kepada kekafiran dan kemaksiatan. Nah, kalau ada yang manusia ngajak kepada kekufuran dan kemaksiatan, maka itu adalah syaitan. Memerintahkan kepada kemungkaran, mencegah dari perbuatan ma'ruf. Nah, itu adalah ciri-ciri manusia yang sudah menjadi syaitan. Kemudian yang ketiga, bayanu naqmillahi wa inzaliha bi'a'daihi azza wa jalla. Keterangan bahwa siksa Allah Subhanahu wa taala itu akan diturunkan kepada musuh-musuhnya. Siksa Allah itu akan diturunkan kepada musuh-musuh. Tentu kita harus menjadi hizbullah. Apa hizbullah? Orang yang berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hizbullah. Jadi jangan enggak tahu kata hizbullah. Ada orang menyebut hizbullah konotasinya negatif. Oh, berarti dia enggak ngerti apa makna hizbullah. Karena di Al-Quran itu ada dua, ada hizbullah, ada hizbus syaitan. Nah, kita di mana? Kalau hizbullah kita adalah orang-orang yang berpihak kepada Allah. Kalau hizbus syaitan itu adalah kelompoknya syaitan. Kita ada di mana? Tentu kita harus menjadi hizbullah. Baik, itulah poin-poin, 3 poin yang bisa kita bahas dari firman Allah surah Al-Baqarah ayat 14, 15 dan 16. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita
Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.